perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD Provinsi NTT. Persoalannya Pak Joni, dia belum dapat dukungan dari partai. Dia mencari partai. Nah, Pak Simon yang sepertinya cuek, tapi sudah ada beberapa partai mendukung. Jadi pertanyaannya gini, siapa sih sebenarnya ini Simon Kamlasi? jadi bisa dikatakan beliau ini sumber air Sudeka. Kembali lagi di podcast reaction. Wow, bro, ini saya kok semangat hari ini. Itu kalau bilang semangat tuh saya juga semangat. Semangat. Oke. Ini semakin kesini kok pilgub ini semakin menarik ya. Oh iya, harus. NTT sekarang harus jadi sorotan dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, pilgub NTT harus disoroti oleh Nasional. Nah, ini yang terbaru. Ini Jadi enak. yang terbaru kemarin Ibu Emilia Julia Nomlin Ya. sebagai ketua DPD Hmm. Partai PDI Perjuangan NTT Ya. mendaftarkan diri ke PAN. Wah, ini. Wah, ini menarik karena sejarah mencatat beliau adalah perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai gubernur NTT. Ya. Nah, tapi itu belum wow. Ada yang lebih wownya lagi. Ya. Bersamaan dengan hari di mana Ibu Nomleni mendaftarkan diri ke Partai PAN, DPW PAN NTT, di pagi hari, sorenya Bapak mantan Kapolda kita, Bapak Joni Asadoma, mendaftarkan diri juga ke PAN di sore hari. Kita berikan aplaus. Mantap. Jadi mereka ini mendaftarkan diri masing-masing sebagai calon gubernur. Oke. Jadi Pak Joni ini sudah ke beberapa partai dan sudah mendaftarkan diri. Jadi memang kita melihat keseriusan beliau maju sebagai salah satu calon gubernur NTT. Nah, ini menarik nih. Menarik. Nah, memang saat ini juga Ibu Emi dia tercatat sebagai satu-satunya ketua DPRD perempuan. Wow. Jadi Ibu Emi ini buat gebrakannya banyak. Iya, dia perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD Provinsi NTT. Iya. Wah, ini luar biasa kan? Nah, kita melihat manuver politik kita di NTT kali ini nih benar-benar sesuatu ya. Kayaknya bakalan lebih hot dibanding yang sebelum-sebelumnya. Harusnya begitu. Karena kali ini pertarungannya luar biasa. Ada banyak nama-nama yang baru masuk. Contoh Pak Joni. Nah, yang berikut Pak Simon Kamlasi. Ini kan nama-nama baru yang baru mulai keluar nih di dunia politik NTT. Itu Pak Simon Kamlasi sendiri kemarin dari Nasdem NTT sendiri juga sudah mengeluarkan statement siap mendukung Pak Simon. Dengan wakilnya dari Gerindra. Dari Manggarai. Wah, ini bakalan Nah, ada satu fenomena unik yang terjadi ketika para bakal calon gubernur yang bisa dibilang kurang populer tiba-tiba muncul. Ini kok begitu mereka muncul bakal calon sebelumnya yang populer tiba-tiba seperti hilang. Nah, ini jadi satu hal yang menarik karena sebelum ini nama Pak Ansi juga sudah naik nih untuk bursa calon gubernur NTT. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang ada Ibu Emi? Nah, ini apakah ini menandakan bahwa Pak Ansi tidak akan main di gubernur NTT? Iya. Karena kan tidak mungkin mereka berdua kan sama-sama dari PDIP. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin PDIP
mendorong dua calon kan, dua Ya. calon gubernur kan. Iya. Maka kalau dengan pergerakan Ibu Emi ini bisa kita nilai bahwa Pak Ansi tidak mungkin maju sebagai Ya. bakal calon lagi. Secara logisnya gini, Pak Ansi ini kan udah punya kursi DPR RI, ya kan? Nah, kalau memang ada calon di daerah yang mau maju, untuk apa dia lepaskan kursi DPR RI? Yang susah didapat juga, bro. Benar. Ingat ya, Benar. kemarin DPR RI itu kuota kursinya kan dikurangi. Berarti untuk mendapatkan satu kursi itu sulit. Sekarang sudah dapat, apa mau dilepas? Betul. Itu menjadi menarik ya. Ya. Nah, dengan ini kita menilai bahwa kita menarik satu kesimpulan bahwa Ya. Pak Ansi tidak mungkin lagi maju sebagai calon Ya, gubernur NTT. sekitar 60-70% lah. Karena kalau Pak Ansi maju ya tidak mungkin Ibu Nomleni Berarti mendaftar. Ibu Emi tidak akan Tidak, muncul, ya. ya kan? Nah, itu. Nah, ini menarik karena kita tahu latar belakang Ibu Emi ini sebagai orang Timor. Ya, Oke. ya. Nah, seperti yang tadi Bro sebutkan, Pak Simon Petrus Kamlasi juga orang Timor. Nah, Ini menarik ini. Ini kira-kira bagaimana sih sebenarnya petanya ini? ya, Kita masih meraba-raba karena kita baru mau pukul gong kan. Di Mei ini kan baru mulai mau dipukul gong kan. Nah, ini akan manuver-manuver ini pasti akan banyak persilangan politiknya sampai beberapa bulan ke depan. Hitungan saya sih 3 bulan ke depan lah. Iya. Kita sudah mendapatkan calon tetap. ya. Nah, Paling kalau lama. peta NTT ini kan biasanya yang sering kita lihat kan terbagi beberapa bagian. Timor, Sumba, Flores, Sabu. Ini yang paling kuat biasanya kan. Nah, yang menarik sekarang saat ini calon di Timor ada 2. Yang sekarang ini sementara lagi dipersiapkan. Ibu Emi, Pak Simon. Walaupun Pak Simon sendiri kesannya masih cuek-cuek kan? Kan Iya. Beliau sendiri belum mengeluarkan statement iya, pasti ya. iya, walaupun Jadi beliau seperti membiarkan saja iya. arah angin membawanya. Nah, ini saya lihat cara berpikirnya Pak Simon ini agak sedikit berbeda. Berbeda dengan Pak Joni. Ya. Benar. Pak Joni yang juga latar belakang militer, seorang polisi, tapi dia betul-betul serius. Saya siap maju nih. Dia betul-betul menunjukkan bahwa saya siap maju. Dengan mendaftar ke beberapa partai. Nah, persoalannya Pak Joni, dia belum dapat dukungan dari partai. Dia mencari partai. Nah, Pak Simon yang sepertinya cuek, tapi sudah ada beberapa partai mendukung. ini yang menarik kan? Nah, ini kan jadi Ini fenomena unik. iya, jadi pertanyaannya gini. Siapa sih sebenarnya ini Simon Kamlasi? Kenapa partai-partai besar Iya, malah justru mendukung? harusnya kan kalau secara kacamata, secara kasat mata, Pak Joni seharusnya lebih terkenal dari Pak Simon. Ya, karena dia seorang mantan Kapolda. Yang berikut, ada 2 orang Timor yang namanya sudah keluar. Ini pertarungan akan jadi pertarungan yang Menarik ya. cukup menarik di daratan Timor. Benar. Karena kita mencatat sejarah NTT juga pernah dipimpin oleh kalangan militer. Ya, Nah, ini menjadi menarik. Nah, satu hal yang saya coba riset tentang Pak Simon, karena memang berita tentang beliau ini masih kurang ya. Beliau ini pernah mendapatkan rekor muri Oh, di tahun 2015 karena pompa hidroliknya. oh, hidram. Ya, Hidram jadi pump, beliau iya. menciptakan sistem pompa hidrolik yang sangat membantu bagi masyarakat dan masyarakat-masyarakat yang selama ini kekurangan air bersih karena mereka di pegunungan akhirnya terbantu dengan sistem pompa hidrolik yang beliau ciptakan. Jadi Muri memberikan beliau rekor muri untuk apa yang sudah beliau lakukan. Jadi memang beliau ini cukup terkenal sebenarnya di kalangan akar rumput. Iya. Terlebih beliau ini sudah banyak membangun pompa-pompa air bagi masyarakat. Nah. Jadi bukan baru 1-2 bro. Sudah banyak dia membantu masyarakat sehingga ternyata beliau ini mungkin
mungkin kurang populer di kalangan para elit, tetapi sangat populer di kalangan akar rumput. Nah, mungkin itu jadi salah satu pertimbangan. Bisa jadi ini Ya. yang menjadi salah satu pertimbangan dari Partai Nasdem kemarin. Iya, mungkin itu salah satu pertimbangan. Karena kan kita tahu bahwa untuk memenangkan suatu kontestasi politik ya kedekatan dengan akar rumput itu sangat penting. Karena penentu suara adalah akar rumput. Benar, bukan para elit. Bukan para elit. Elit kan hanya bisa memainkan strategi. Iya. Tetapi yang memenangkan seorang paslon adalah akar rumput. Iya, Ya, benar. gitu. Nah, dan memang saya lanjut apa yang Bro bilang tadi, pompa hidrolik itu. Memang itu sangat membantu untuk masyarakat di perkampungan karena pompa ini kan tidak menggunakan listrik. Nah, Nah, itu dia bekerja dengan sendirinya. dengan sendirinya. Bekerja berdasarkan tekanan air yang masuk. Iya, Nah, ini tekanan udaranya ya. Nah, ini kan membantu sekali untuk masyarakat di kampung-kampung yang listrik saja belum masuk. Benar. Jadi memang ternyata beliau ini sangat populer di kalangan akar rumput, Nah, di mana beliau sudah banyak sekali membantu masyarakat-masyarakat, terutama daerah-daerah yang selama ini kekeringan air. ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini sumber air Sudeka. Nah, bagaimana dengan calon wakilnya? Ini kita baru melihat Calon gubernur. bakal calon gubernurnya. Bakal calon gubernur ya. Sedangkan bakal calon wakilnya ini masih raba-raba semua ya. Ya, nah untuk sementara yang dari ketiga nama yang kita sebutkan ini yang sudah punya ancang-ancang bakal calon wakilnya itu baru Pak Simon. Nah, itu dia yang menarik kan? Iya. yang tidak pernah digembar-gemburkan, malah tiba-tiba sudah punya bakal calon. Ini yang makanya Ini yang menarik ini. ya, ini sisi yang paling menarik bagi saya ketika kita membahas Pak Simon. Kenapa? Karena begini, Bro. Dia sementara fokus dengan pekerjaannya, jabatannya sebagai kasrem. Dia tidak memikirkan tentang pilgub ini. Tetapi dia yang sudah ada persiapan wakil. Kan ini Ini seolah-olah duduk manis, Iya. partai yang ngatur. ya bisa dikatakan seperti itu juga bisa. Pasti masyarakat akan melihat seperti itu. Tetapi dari sini kita lihat bahwa partai-partai pengusung ini melihat ada sesuatu yang Luar biasa. wah, yang wah dalam diri Pak Simon ini. Gitu. Makanya dia diperjuangkan betul, walaupun dia tidak mau, walaupun dia saya lebih fokus ke tugas dan tanggung jawab saya. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa beliau ini orang yang bertanggung jawab dan betul-betul memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan kepada dia. Wah, itu Ya kan? itu poin plusnya ya. Ya. Nah, satu hal yang menarik ketika kita membicarakan ketiga orang ini, poinnya ada pada Ibu Nomleni sama Pak Simon. Kenapa saya bilang begitu? Karena biar bagaimanapun Ibu Nomleni adalah ketua DPD PDI Perjuangan Betul. NTT. Betul. Dan Pak Kasrem memang bukan orang politik, tetapi sudah ada partai politik yang siap mengusung beliau. Ya. Sedangkan PR-nya terbesar sebenarnya ada pada Pak Joni. Pak Joni ya. Karena bagaimanapun dengan latar belakang seorang perwira polisi, seorang jenderal polisi, Perwira tinggi, Bro. ya beliau bukan orang partai politik. Oleh sebab itu memang saya juga mau tidak mau harus mengakui bahwa apa yang dilakukan beliau ini adalah cara yang luar biasa dengan mendaftarkan diri ke berbagai partai yang ada di NTT, yang memiliki kursi di NTT. Nah ini Ya ini menarik lah kita melihat bagaimana bursa calon yang ada di NTT ini semakin hari semakin wow, semakin tidak bisa diprediksi bagaimana ujungnya nanti. Jadi memang NTT sekarang sedang membuat satu gebrakan baru dalam politik, gitu. Jadi dari nama-nama yang keluar yang dianggap kuat, tiba-tiba meredup. Pak Melki, Pak Ansi meredup. Nah, itu dia. Itu yang menjadi tanda tanya kita kan. Kira-kira habis masa sang preman, setelah sang preman terbit dan selesai,
Ini kira-kira yang terbit mana nih? Yang terbit politikus, yang terbit berikutnya adalah seorang perwira militer, atau malah nanti pengusaha? Ya, kan ada nama pengusaha Ya, juga. banyak juga kan, ada Pak Fransgo, ada Pak Orias. Ibu Jen Suryanto seorang Ibu pengusaha Jen. juga, walaupun dia Nanti kita bahas, bro. Ibu Jen akan kita bahas di pot reaction berikutnya. Oke. Sampai di sini dulu pot reaction kita kali ini. Terima kasih untuk si viewers yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar channel kami ini bisa terus berkembang. Untuk itu, saya Einstein Manners undur diri dan teman saya Pitagoras. sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Bye bye.